Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimul ladzi man tawakkala 'alaihi kafah wa man amana bihi haddah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la didda lillah wa la walida lillah wa la walada lillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu khalqih wa khatamu anbiya'ih al-makhsus bil maqamil mahmudil ladzi lam yakum fihi siwa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin alqah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, yang masih memberikan kepada kita nikmat keselamatan, yang masih memberikan kepada kita nikmat kemudahan, nikmat keluangan, dan tentunya nikmat keistiqomahan. Istiqomah dalam iman, Islam, dan juga ihsan, yang mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir kehidupan, sehingga mengantarkan kita semua menggapai predikat husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in wa atba'uhum, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mencintainya dan juga merindukan pertemuan dengannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara ahlus syafa'ah, golongan umatnya yang ketika di hari kiamat nanti mendapatkan nikmat asy-syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sedikit membahas pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang adabud diyafah, yaitu adab tata krama etika ketika bertamu atau menerima tamu dan juga menghadiri undangan. Yang pertama dikatakan di sini fi adabi huduriha, ketika kita hadir di suatu jamuan, menghadiri suatu undangan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah alla yutilal intizar alaihim fayuqliquhum. Jangan sekali-kali kita melambat-lambat, menunda-nunda untuk hadir, sehingga orang yang mengundang kita merasa khawatir. Wa alla yu'ajjilal maji'a fayufaji'uhum qoblal istidad. Sebagaimana juga tidak boleh terlalu tergesa-gesa, cepat sekali datangnya sampai membuat orang yang mengundang kaget dan belum sempat mempersiapkan. Berarti kalau diundang jam 9 kan gitu ya, acaranya jam 9, hajatnya jam 9, maka minimal ya datang ya jam 9 pas. Jangan nanti datangnya di akhir ketika semuanya sudah mau selesai, atau datang jam 8 misalnya.
sebelum itu. Karena apa yang terjadi? Bisa jadi kan tuan rumah belum siap. Sehingga yang menyebabkan nantinya khawatir ketika penyambutan ya tidak maksimal kan gitu. Karena riweuh, karena sibuk, harus ngatur-ngatur. Jadi yang menyebabkan ya nanti tuan rumahnya nggak bisa menyambut dengan layak kan gitu. Karena harus ngurusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idza dakhala fala yatasaddarul majlisa bal yatawaddu fil majlis. Ketika masuk, ketika hadir, maka datang dengan tawadhu. Datang dengan tawadhu. Meskipun dia orang besar, meskipun dia orang penting, ya ketika menghadiri suatu undangan, ya jangan menganggap diri harus memposisikan sama. Supaya apa? Supaya ya, tuan rumahnya merasa tidak keder, supaya hadirin yang lain yang datang pun tidak merasa minder. Oh kok beda penyambutannya ya? Kalau saya mah datangnya biasa baik kan, tapi kalau maka datang dengan tawadhu. Wa idza asyara ilaihi sahibul mahal bil julus fi makani jalasa fihi wala yufariquhu. Dan ketika yang punya tempat sahibul mahal atau sahibul hajat yang punya acara telah mempersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan kan gitu, maka duduk di tempat tersebut. Jangan memisahkan atau mengasingkan diri. Kenapa? Karena biasanya tempat tersebut kan sudah ditata khusus. Bahkan ada istilah misalkan, mohon maaf pada kondisi sekarang kan, karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan waktu juga harus nyewa di tempat, di gedung kan gitu, yang berhubungan dengan materi yang bisa jadi orang tersebut bukan karena punya uang nyewa tempat itu, tapi bisa jadi karena ingin menjamu, ingin mendatangkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya hadirin semua, sehingga mau tidak mau ya kalau di rumahnya mungkin nggak bisa dengan keterbatasan akhirnya. Sebagaimana yang kita tahu sendiri kan, kalau nyewa gedung hitungannya bukan hari lagi, tapi sudah jam hitungannya. Maka bagaimana, apa yang harus dilakukan? Nah, itu sudah biasanya sudah ada ditentukan. Ini ruangan khusus untuk keluarga mempelai kan gitu ya. Keluarga besan kan gitu. Itu ada yang khusus. Nah, maka jangan sekali-kali kita misalkan udah lihat. Atau menempati tempat tersebut, atau misalkan ketika kita sudah menempati tempat itu kemudian kita diingatkan, ya jangan merasa sakit hati kita. Untuk menjaga hati kita, jangan merasa Pak mohon maaf ini tempat khusus untuk keluarga, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, kita yang hadir berdasarkan adab ini harus duduk di tempat yang memang sudah disiapkan untuk kita. Jangan mengambil tempat yang bukan untuknya gitu. Nah, itu biar kita menjaga hati terhadap saudara kita semua. Jadi enak. Yang ketiga adalah alla yu'ajjila bi taqdimit ta'am lid-dhaif. Harusnya Allah hendaknya diperhatikan supaya apa? Segera mempersiapkan atau bahasa kita menyuguhkan makanan, hidangan. Kenapa? Li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu. Karena apa? Kalau bahasanya, dalam bahasa kitanya itulah sebagai bentuk takrim, sebagai bentuk menghormati. Ya meskipun misalkan tidak ada yang bisa diberikan karena apa? Pisang belum waktunya panen kan. Kemudian apa? Pohon yang lain belum, atau misalkan dalam kondisi misalkan ya kadang-kadang kan ya kalau undangan khusus hajatan gitu mah sudah pastilah
ada makanan. Tapi kalau misalkan namu dalam undangan yang lain yang sifatnya non formal seperti itu, yang kadang-kadang kita datang kan gitu. Terkadang kan aduh ada tamu nih, nggak ada yang bisa ya untuk sekedar air, mungkin air kalau memang waktunya agak lama. Artinya apa? Tunjukkan bukti bahwa kita mencoba untuk menghormati, memuliakan orang lain. Wa qad amara syari'u bi ikramihi, ya sebagaimana syariat telah memerintahkan kita khususnya orang beriman ya, untuk memuliakannya, memuliakan tamu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini syarat. Ini man di sini bisa diartikan apa? Kata syarat. Artinya kalau kamu mengaku orang beriman, berarti harus punya syarat-syaratnya, ketentuannya, sehingga kamu layak dikatakan orang beriman. Nah, iman itu kan mencakup 3 hal. At-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Yang disebut iman itu adalah apa? Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Berarti seorang yang beriman ya harus ucapannya harus mencerminkan bahwa dia orang beriman. Sikapnya harus mencerminkan bahwa dia orang yang iman kepada Allah hari akhir. Ya sebagaimana keyakinannya pun yang harus mantap. Jadi kalau kita ngaku orang beriman ya berarti harus senantiasa memperbaharui keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita. Termasuk dalam kondisi sekarang di mana saudara-saudara kita terkena musibah ya. Cianjur, Garut, Semeru, Sukabumi terakhir kemana. Nah, ini pun kita harus bagaimana sikap orang beriman ketika dihadapkan pada musibah, ada bencana. Maka sebagai orang beriman yang harus diperbaiki adalah keyakinannya. Suatu ketika Nabi dikagetkan dengan padamnya lampu yang biasa menjadi alat penerangan. Jadi jangan diasumsikan Nabi itu dulu seperti kita, listrik lampunya di mana-mana, kan gitu. Nabi di rumahnya ada beberapa lampu yang dijadikan untuk penerangan, belum ada listrik. Suatu ketika tufi'a pakai to ya. Bufi'a artinya apa? Padam. Fastarja'a, kemudian Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi yang pertama kali diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ucapan latah yang lainnya, kan gitu ya. Nah biasanya kalau bapak-bapak mah nggak latah ya, biasanya ibu-ibu mati ya, atau sampai ngucapin yang misalkan hal-hal yang istilahnya apa yang ya kurang pas lah untuk diucapkan. Mengucapkan inna lillahi. Aisyah kaget, radhiyallahu anha kaget. Inna mahadzal misbah. Ini kan hanya lampu, kan gitu ya istilahnya. Kenapa engkau mengucapkan inna lillah? Kata Nabi, kullu ma asa'al mu'mina fahuwa musibah. Segala perkara buruk yang menimpa orang beriman, setiap perbuatan atau hal keadaan yang membuat tidak nyaman, tidak enak, tidak senang orang beriman, fahuwa musibah. Itu merupakan musibah. Maka kata Nabi, ini adalah musibah.
Makanya kata Nabi, manistarja'a indal musibah, barang siapa yang beristirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah. Maka apa? Fa'ajarahullah fiha. Maka Allah akan memberikannya pahala. Jadi musibah tersebut akan menyebabkan orang tersebut dapat pahala. Wa akhlafallahu khairan minha. Dan kalaupun ada kerusakan, kerugian materi, kan kehilangan sesuatu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu yang pertama. Itu berarti cermin menandakan orang beriman. Jadi keyakinannya apa? Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Perkara yang sudah menjadi ketetapan dan sudah ditetapkan oleh Allah, apapun yang Allah kehendaki ya pasti akan terjadi. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Kan itu kita ucapkan. Ya boleh dibaca qaddarallahu, dalnya ditasydid, lafzul jalalahnya di dhammah, qaddarallahu. Boleh juga dalnya tidak ditasydid, tapi lafzul jalalahnya Allahnya tetap di dhammah, qadarallahu. Atau boleh juga lafzul jalalahnya di kasroh, Allahi. Tetapi kalau mau di kasroh, la ro pada qadar itu harus di dhammah, qadarullahi. Berarti takdir Allah. Kalau qadaro atau qadaro berarti apa? Allah menetapkan, mentakdirkan. Tapi kalau qadarullahi sudah jadi ini takdir Allah. Itu yang bicara. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Tenang. Kenapa? Karena di antara bentuk syarat orang beriman, rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Baik ketetapan Allah yang istilahnya membuat hati senang, ataupun ketetapan kondisi yang membuat hati ya agak sedikit terbebani, kan gitu ya, susah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan sekali-kali menganggap bahwa musibah itu adalah azab. Karena untuk orang yang beriman, mabtalaka liyu'adzibaka, datangnya ujian bala apapun yang menimpamu, artinya orang beriman bukan tujuannya untuk menyiksa, menjadikannya sebagai azab. Wa inna mabtalaka liyuhadzibaka, tetapi ia memberikan ujian ini, musibah ini kepadamu ya untuk memfilter dan membersihkanmu. Jadi jangan sampai luka, kesedihan, musibah yang menimpa saudara kita ditambah dengan ucapan kita yang secara tidak langsung melukai perasaan mereka, kan gitu ya. Wah, itu mah diazab sama Allah. Itu mah urusan azab, bukan urusan kita, urusan Allah. Jangan sampai nggak bantu orang lain tapi nyakitin dengan ucapan. Ini cermin orang beriman. Tercermin lewat ucapan. Ada maksud lain. Pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Bahkan apa? Ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala ghammin, kan gitu. Hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu lahu khotoyahu, kan itu. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, bahasanya kalau tadi mukmin sekarang muslim, menundukkan ya bukan azab. Ini konteksnya muslim dan mukmin. Bahkan sampai lelahnya, masya Allah, apa? Lelah, kita capek kerja.
Bahkan sampai akhirnya apa? Sampai duri yang kena menyakiti kaki kita kan gitu. Kalau duri kan dulu dianalogikan duri itu apa? Ya nyakitinya dari bawah karena dulu kan apa? Enggak ada atau belum ada sepatu keren sekarang kan gitu. Ya kalau dulu paling alas kaki seperti apa kan gitu ya. Sampai duri yang kena ke kaki, yang mungkin kalau sekarang duri tersebut bisa jadi bukan dari pinggir, bukan dari bawah datang, tapi dari pinggir. Buang sampah sembarangan kan gitu ya, istilahnya buang duri sembarangan, akhirnya ya kenanya ya kemana-mana kan gitu. Nah sampai ada luka sedikit pun yang mengenai dirinya, itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penghapus bagi dosanya. Itu lelah kita capek saja bisa berdampak berbuah pahala dan juga penghapus dosa, asal kitanya lillah. Lelahnya harus lillah. Capek kerja, capek nyari nafkah, ya nikmati. Orang lain juga sama. Tapi harus ada bedanya. Lelahnya orang beriman, lelahnya seorang muslim dengan yang non muslim itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tercermin dari sikapnya, dari ucapannya. Nah, kemudian ada juga doa lain untuk supaya dihindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu ketika rih itu berarti angin yang kencang. Tiba-tiba Nabi pada waktu itu langsung berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan. Ya Allah, jadikanlah ia rahmat. Artinya angin tersebut membawa kebaikan rahmat. Ya, artinya apa? Ya kalau misalkan ada angin tersebut berdampak menyebabkan genting rumah kita terbang, ya kalau rahmat berarti ada aja gantinya kan gitu. Allah kasih rahmat berupa kemudahan untuk mengganti. Atau misal pun kalaupun tidak bisa langsung diganti, ya Allah menjadikan rahmat berupa pahala. Wala taj'alha azaban, dan jangan engkau jadikan ini sebagai azab. Tetap ada ketakutan, ada kekhawatiran. Meskipun tadi konteksnya bagi orang yang beriman mah kan bukan azab kan itu ya. Tapi kita juga punya simpati, punya empati. Jiwa seorang mukmin, jiwa umat Nabi itu senantiasa mempunyai spirit, semangat untuk mau melakukan perbaikan, mengajak orang lain pada kebaikan, ketaatan. Enggak rela juga sebenarnya orang lain yang meskipun non muslim ya ikut terkena musibah juga. Ini hadirin yang dimuliakan. Istirja, inna lillahi, kemudian isti'adzah, memohon perlindungan supaya tidak menjadikan azab. Kemudian yang jangan lupa juga adalah tahmid. Apa? Tahmid. Ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini asbabul wurudnya hadisnya kan, ketika ada orang bersin maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atau kalimat lainnya alhamdulillahi ala kulli hal. Luar biasa ini Nabi. Kenapa alhamdulillah atas semua keadaan? Padahal bersin ya. Padahal bersin. Ternyata Nabi tahu bahwa bersin itu tidak selamanya menunjukkan sesuatu yang baik. Tapi bisa jadi bersin itu pertanda orang lain sakit. Luar biasa. Bersin saja Nabi ala kulli hal. Ini nggak tahu bersin ini bersin yang mana kan gitu. Makanya ketika misalkan bersin yang pertama, kedua kan doanya yarhamu kallah kan gitu. Kalau yang bersinnya ngucapin alhamdulillah kan gitu. Tapi ketika misalkan bersin yang ketiga, itu tandanya sakit. Flu berat kan, sampai bersin terusan, maka doakan kesembuhan, syafaqallah kan gitu ya.
Doa yang lebih panjang, Allahumma robban nas. Doa kesembuhan. La ba'sa tahurun insya Allah. Doakan untuk kesembuhan kesehatan. Nah, artinya kok kenapa sampai dalam kondisi seperti itu pun kita harus bertahmid, memuji Allah. Karena kita harus sadar rahmat Allah itu lebih luas, lebih bahkan apa? Kalau dibandingkan rahmat dan siksanya Allah, kalau disuruh lari kenceng-kencengan, pasti sabaqat rahmatullah. Rahmat Allah pasti yang akan menang. Artinya dalam kondisi yang tidak memihak, tidak mengenakan pun, pasti di sana ada hikmah, ada kebaikan. Yang harus tahmid sebagai bentuk syukur kita, ya kenapa diantaranya harus bentuk syukur? Ya ujian ini kan nggak tiap hari, nggak tiap waktu, bisa jadi baru sekarangnya selama ini kita diingatkan. Ya, itu juga menandakan bahwa ya kita pun jangan merasa aman. Karena kalau kita melihat kan bumi ini dikatakan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Zalul itu jinak. Kalau konotasinya jinak itu untuk hewan kan itu. Binatang buas. Binatang liar. Kemudian Allah jinak. Ini dalam surat Al-Mulk kan gitu ya. Ini jinak. Berarti menandakan bahwa apa? Kata ja'ala di sini adalah menjadikan sesuatu yang tabiat asalnya bukan seperti itu. Makanya ketika bumi berguncang, ya emang tabiatnya seperti itu. Bumi ini nggak diem. Bahkan kalau kita membaca lagi ilmu pengetahuan kan, kita ini tinggal di apa? Di planet yang sebenarnya nggak gede-gede amat. Karena kalau dibandingkan dengan planet yang lain ada yang lebih besar. Masya Allah. Kita di planet yang kecil, kita juga kecil. Masya Allah. Makanya aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamud. Allah nanya dalam bentuk takrir, kamu masih ngerasa aman? Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fis sama, kan gitu ya. Yang ada di langit. Yang ketika apa telah menundukkan bumi ini, yang kamu merasa aman ketika misalkan tiba-tiba bumi ini berguncang sehingga kamu tenggelam dimakan oleh bumi. Kita merasa, jangan merasa. Oh, meskipun misalkan Depok dilihat dari rawan gempa kan gitu ya, termasuk ya alhamdulillah, termasuk yang tidak rawan-rawan banget ya. Tapi kan kalau tanah mah sama baik. Bumi Allah mah sama. Allah yang punya kuasa. Allah pemilik. Jangan merasa aman. Bisa jadi saudara-saudara kita yang sekarang mengalami musibah itu ketika dulu sebelum-sebelumnya terjadi gempa yang sangat hebat di Sulawesi kan gitu ya. Merasa nggak bakalan nimpa kita kan. Jangan merasa aman. Maka ada tuntunan dari Nabi juga, bagaimana supaya ketika terjadi musibah yang menimpa orang lain, nah kita berlindung diri supaya tidak diberikan ujian yang sama seperti orang itu. Ucapan apa? Tahmid juga. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, afani, menyelamatkan dengan sempurna, afiat, dari musibah ujian yang menimpamu. Jadi kalau ada orang lain tertimpa musibah, kita harus sadar diri, ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita masih dibandingkan orang lain? Yang gak usah kenceng-kenceng juga kan ada orang terkena musibah, alhamdulillah kan gitu. Doakan nggak perlu kenceng juga ya. Artinya kemantapan hati kita. Alhamdulillah. Doakan orang lain. Allahumma ajirhu fi musibatihi wa khluf lahu khairan minha.
Doakan supaya musibah orang lain mendapatkan pahala dan mendapatkan ganti. Artinya ya kalau gantinya berupa materi, harus berobat, ya Allah kasih jalan supaya mampu berobat sampai selesai. Doakan. Jangan sampai ada musibah tapi kita lewat saja begitu saja kan gitu. Yang ada susahnya, nyeseknya aja tapi tidak bernilai kebaikan. Nah, ini. Kita orang beriman harus tercermin lewat sikap, keyakinan hati, akidah dan juga ucapan dan juga perbuatan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kemudian ucapkan juga wa faddalani, dan telah mengaruniakan kepadaku dengan karunia yang lebih dibandingkan orang lain. Artinya ya, kita menyadari dengan sepenuh hati. Ya, alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah. Di saat orang lain tertimpa musibah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, barang siapa yang ketika melihat musibah yang menimpa orang lain kemudian dia mengucapkan doa yang tadi, maka illa ufiya, orang tersebut akan diselamatkan min dzalikal bala kainan makana ma'asya, sampai akhir hidup. Ketika dia hidup, insyaallah bimasyiatillah wa qadarillah, dengan izin dan ketetapan Allah, dia tidak akan tertimpa musibah yang sama dengan orang itu. Luar biasa gitu. Kita diberikan doa-doa yang luar biasa ya, yang insya Allah akan terhindar dari ujian yang menimpa orang lain. Kita perbanyak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikapnya apa? Sikap hati, ucapan, ya, amalnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Kenapa sholat dulu meskipun disebutkan belakangan ya, sobat dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena sholat itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita sholatnya masih berat, masih capek, masih lelah kan gitu ya, masih berat lah hati, berarti kita belum bisa khusyuk. Karena kalau orang khusyuk nggak ada tuh sholat berat. Masya Allah. Lah sholat males-malesan, berarti belum sampai pada maqam khusyuk. Karena kalau orang khusyuk, insya baik khusyuk dalam amaliyah praktek ibadahnya dan khusyuk kemantapan hatinya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha, nah kenapa innaha? Ya karena kembali ke sholat. Itu berat. Nah kemudian ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Nah kalau yang kedua sekarang sabar. Artinya ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah atau melihat orang lain juga kena musibah, maka jangan sekali-kali melupakan sholat. Apalagi kita yang masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Jaga sholat. Sholat wajib tepat waktu, dilakukan berjamaah bersama saudara-saudara kita di masjid. Lakukan. Masjid sudah dibangun, sudah dienak-enak, sudah dipelihara, dimakmurkan. Kewajiban kaum muslimin untuk memakmur, nikmati, syukuri. Sholat, ajak anak untuk memakmurkan masjid. Kemudian sabar. Sabar. Nah, sabar ini kan begitu mudah diucapkan ya. Iya. Sabar ini sebenarnya berhubungan dengan masalah waktu. Berhubungan dengan masalah waktu. As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqihi. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita,
Ada pernah tahu pohon jadam? Patrawali lah kalau kita, Botrawali misalkan yang dekat. Rasanya manis atau asam? Pahit. Rasanya pahit. Kan gitu ya. Sabar pun gitu. Harus siap menerima kepahitan hidup. Pahitnya hidup, tapi sabar. Nah, di antara karakter tanda orang sabar itu tadi, kata sabar itu digabungkan dengan kata sholat. Nah, di antara tanda karakter orang sabar itu yang senantiasa menjaga sholat. Orang sabar itu susah senang sholat. Berarti tingkat kesabaran seseorang ya bisa dilihat, diukur dari sholat. Jangan ketika senang, rajin sholat, ketika susah dikit, sibuk dikit pekerjaan, nggak mau sholat. Pahit rasanya. Murun fi madzaqihi, lakinna awaqibahu ahla minal asali. Tetapi kalau tahu khasiat, manfaat, efek kegunaannya, dia bisa lebih manis dibandingkan dengan madu. Gitu. Berarti kata manisnya di sini kan bukan secara hakiki, kan gitu ya, tapi secara majaz, secara maknawi, karena rasanya pahit. Tapi buah dari kesabaran itu akan mendatangkan sesuatu yang menyenangkan. Makanya nihayatu sabri as-salamah, akhir dari kesabaran itu endingnya adalah keselamatan. Nah, orang sabar ini masalah waktu. Terkadang orang mempunyai sifat apa? Istijal, pingin instan, segala sesuatu pingin cepat, sehingga setan masuk di sana. Dalam perkara kan gitu. Kalau yang menawarkan cara-cara instan itu setan. Ada prosedur seperti ini, Pak. Mau dibantu nggak? Pingin cepat. Hati-hati. Bisa merusak sistem. Bisa merusak al-ajalatu minasyaiton. Itu udah jelas kok kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu termasuk dari perbuatan syaitan. Ikutin aja alurnya. Sabar, pahit, susah. Ya itu sabar, pahit. Tapi akhirnya insya Allah akan membawa pada keselamatan, kemaslahatan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayangnya manusia sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya dimanfaatkanlah jadi momentum bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Makanya dalam setiap sisi kehidupan kita kan gitu. Ada aja pingin cepat kan gitu ya. Gak ada. Pingin kaya, cara cepat, ya usahalah. Usaha perlu modal, perlu diperjuangkan, perlu dimanage kan gitu ya. Cara-cara cepat ya setan. Oh sekarang pildun, udah kalau pengen cepet taruhan aja kan cepet. Gak nyampe sehari semalam kan gitu. 90 menit ya paling nambah lah babak perpanjangan waktu kan gitu. 30 menit paling nambah lagi gol-golan penalti kan gitu. Gak ada. Ini kan sekarang gitu ya. Jadi pildun ini bisa membawa seseorang pada ketaatan. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, di Qatar ini sekarang sudah 3.125 orang masuk Islam. Berarti negeri Qatar ini luar biasa. Bukan hanya mempersiapkan panitia pertandingan bolanya saja, tapi sudah juga mempersiapkan bagaimana cara mensyiarkan Islam. Ini. Jadi harus ada bedanya kan gitu ya. Minuman keras yang beralkohol dilarang kan gitu ya. Simbol LGBT yang pelangi kan gitu ya. Kalau dulu kita pelangi itu perasaan happy bahagia ya, bahkan sampai dinyanyi-nyanyiin kan. Kalau sekarang simbol itu kan jadi ngeri ya. Ya karena ulah mereka itu gitu. Jadi menjadikan sesuatu yang asalnya baik jadi berkonotasi tidak baik. Makanya saya sampaikan tadi bedanya antara ja'ala dengan khalaqo. Nah, ketika Allah menjadikan bumi ini tunduk, jinak, firasyan, mihadan, dihamparkan kan gitu ya. Sebagaimana seperti buayan untuk
bayi. Mihadan itu kan jamak dari mahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu belum buayan. Artinya bumi ini Allah jadikan seperti halnya buayan. Berarti menganalogikan apa? Kita manusia ini diibaratkan seperti bayi dalam buayan, gak punya kuasa apa-apa di bumi. Makanya harus senantiasa berlindung diri kepada Allah, dekat dengan Allah. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap kita, sikap orang beriman. Bagaimana menjadikan segala sesuatu itu bisa bernilai kebaikan. Ini di Qatar demikian. Telah mempersiapkan itulah bedanya antara kita orang beriman yang mengaku umat Nabi dengan yang lain. Sampai simbol-simbol yang apa istilahnya mencerminkan simbol-simbol kemaksiatan dilarang kan gitu ya. Dilarang, nggak boleh. Nah makanya ketika Allah menciptakan manusia dan menciptakannya berpasang-pasangan, Allah tidak menggunakan kata ja'ala, tapi Allah menjadikan kalimat kholaqa. Kholaqa itu apa? Ketentuan, kejadian yang sudah tetap dari sononya begitu. Artinya kalau manusia itu dari sananya, dari Allahnya diciptakan berpasang-pasangan, artinya pasangannya ya pasangan laki perempuan. Ya jangan mencari-cari cara lain kan gitu. Menjadi pasangan yang sesama jenis. Kan bukan pasangan kalau sesama jenis kan gitu ya. Berarti ini di luar kodrat, tabiat, sunnatullah dari Allah. Dosa besar. Nah makanya ini Masya Allah. Nah ini artinya apa? Ya ada pesan baik lah. Oh ternyata ya orang beriman tuh harus punya nilai lebih. Harus punya kredit poinnya kan. Jangan sama. Ya alhamdulillah kita nikmati. Nah jangan sampai di Indonesia, di kita justru di sana orang-orang berbondong-bondong untuk mengenal Islam, dekat dengan Islam. Kita justru di sini menjauhi Islam. Gara-gara Pirdun nggak sholat berjamaah. Kan gitu ya. Kalau pertandingan bola yang jam 10, yang jam 2, wah dipantengin, disiapin. Oh mau jam 2 nih, disiapin apa? Kopinya. Siangnya tidur dulu kan gitu ya. Kalau untuk sholat keren kan. Kalau jamaah ini mah kan keren. Saya pingin sholat subuh berjamaah kan gitu. Siangnya qailullah gitu. Masya Allah. Kalau harus begadang nyiapin kopi kan gitu ya, supaya subuhnya nggak lewat. Itu harus nggak gitu. Atau bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, ya mudahan di lingkungan kita mah nggak ada ya bandar-bandar judi yang nggak tahu diri kayak gitu. Ini kan bahkan kan luar biasa. Bukan hanya masalah siapa menang siapa kalah kan gitu, sampai gol-golannya saja dijadikan taruhan kan gitu. Bahkan siapa yang menciptakan golnya saja sampai jadiin taruhan. Bahkan sampai pur-puran juga jadi taruhan kan gitu. Siapa yang diunggul? Astaga. Artinya orang berbuat dosa itu sampai diniatin. Nah masa kita nggak niatin mau berbuat kebaikan? Masya Allah. Wallahul musta'an. Ya, yang selanjutnya sikapnya adalah ikhlas. Ketika nerima musibah adalah harus ikhlas. Apa sih arti ikhlas itu? Rela, ridho, menerima dengan sepenuh hati. Suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh temannya, sahabatnya, bahasa kitanya, sebenarnya yang Anda inginkan dari Allah itu apa? Kalau syekh berarti temannya syekh juga kan. Kalau kita mah nanyanya, kamu hidup di dunia ini pingin apa sih? Gitu. Udah bicaranya pun dunia kan gitu. Kalau ini langsung, yang kamu inginkan dari Allah apa? Syekh Al-Bustami rahimahullah menjawab, inni urid alla urid illa ma turid. Sungguh aku menginginkan, inni urid, sungguh aku menginginkan, alla urid, untuk tidak mempunyai harapan atau untuk tidak berharap, illa ma turid, kecuali yang engkau yaitu Allah menghendaki, itu ikhlas.
Jadi orang yang ikhlas itu akan dengan senang rela menerima sepenuh hati menghadapi kondisi apapun. Kenapa? Karena yang dilihat adalah bukan keinginannya tapi kehendak Allah. Jadi orang yang gagal ketika ingin mencapai sesuatu, kalau ikhlas dan ikhlasnya sampai kepada derajat ini, insya Allah kecewanya tidak akan berkepanjangan. Kenapa? Ya kita menginginkan bukan apa yang kita inginkan, tapi menjalani apa yang sudah Allah tetapkan, sudah menjadi kehendak Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita segera diangkat dari musibahnya dan kita pun senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan musibah yang sama. Baik. Sudah jam berapa? Oke. Baik. 5.22. Baik, 8 menit lagi lah ya sampai pasin 5:30. Harus pas biar nggak ditawar-tawar. Baik. Baik, yang selanjutnya adalah an yushayyi'a dhaifa bil khuruji ma'hu ila kharijil manzil. Hendaknya kalau ada tamu, ada orang yang datang, kemudian dia hendak pulang, hendaknya diantar. Ya minimal kalau misalkan sudah siap pakaiannya kan semuanya ya diantar sampai ke gerbang, dipastikan dia sampai nggak kelihatan lagi tuh punggungnya. Atau minimal jangan dulu menutup pintu sebelum tamu itu berlalu. Ini apa? Ini amalan para ulama dulu demikian. Ini sederhana ya, sederhana. Terkadang tamu masih ada, bread. Tapi bagaimana ya? Idealnya anterin kan gitu. Ini diantara bentuk apa? Menghormati ciri karakter orang beriman. Atau minimal ya kalau misalkan karena misalkan apa datang misalkan tanpa persiapan kan gitu ya minimal ya tunggu dulu berangkat begitu. Jangan masih ada jebret. Udah jebret nggak puas cetrek. Ya ini adab lah, ini karakter. Itu orang beriman ada bedanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia datang anjan sorifat dhaifu thayyiban nafsi. Ya, ketika dia datang dengan baik, maka harus pulang pun dengan baik. Dengan baik. Thayyiban nafs berarti yang pertama hatinya. Kan gitu ya. Jadi kalau namu itu kalau kita sudah masuk ke rumah orang, tutup mata. Harus belajar godul basar, menundukkan mata. Oh, lihat kekurangannya. Kan gitu. Lihat sana sini, udah. Belajar nutup mata. Apapun kekurangannya, enggak usah digembar-gemborkan. Ya. Nah, kemudian apa? Dia mengakhirinya dengan baik. Pamit kan gitu ya. Datang dengan baik, pulang pun dengan baik. Kebaikan harus dilakukan juga dengan cara-cara yang benar sehingga kemaslahatannya benar-benar bisa dirasakan. Ya, mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah cuma 2 menit, nggak nyampe 8 menit. Ya, jika ada yang ingin di-share, ingin ditanyakan, falyatafadhal masykuran. Ya. Bismillah. Jika tidak ada ya kita sama-sama minum dulu airnya. Udah pada diminum ya? Bismillah. Ya, fadhal. Kalau kita bisa membedakan mana azab kalau musibah itu gimana? Karena tadi dijelaskan kalau musib tidak kena azab. Mohon maaf, mungkin bahasanya mana musibah yang berupa azab dan mana yang bukan, kan gitu ya? Iya. Kalau dalam kaidahnya tadi gitu, kalau untuk orang beriman bukan azab, bukan azab,
tapi ujian kan gitu. Azab itu konotasinya untuk orang-orang yang tidak beriman. Berarti ini hak prerogatifnya Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Orang kena musibah diazab loh. Gitu. Ngeri loh. Kalau orang beriman itu jangankan musibah gitu, angin saja nggak mau jadi azab kan? Gitu. Artinya angin gede kalau konotasinya jadi azab kan apa? Justru akan mendekatkan diri pada kemaksiatan kan gitu ya. Angin gede dikit jadi malas ke masjid kan gitu. Itu berarti ujian kan gitu. Itu ujian ya. Masih selama masjidnya masih gentengnya nggak terbang-terbang kan gitu. Itu bahasa kitanya aja. Nah itu sampai berdoa demikian. Nah adapun azab ya sudah jelas konotasinya untuk bukan orang beriman. Mabtalaka liyu'adzibak, itu kaidah. Ujian pada orang beriman itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kan sudah pasti. Kata Allah walanabluwannakum. Udah pakai lam taukid, nun taukid bertasydid kan gitu ya. Walanabluwannakum. Itu kalau kata ulama tafsir dikatakan itu menjadi jawab dari sumpah yang tidak tertulis dalam ayat itu. Wallahi, bahasa kita. Demi Allah, lanabluwannakum, pasti gitu. Akan terjadi yang namanya uji ya, minal khauf, dari sedikit rasa takut. Artinya sebentar. Apa takut itu? Minal khaufi wal ju'i, lapar kan gitu. Jadi saudara-saudara kita kan diberikan kelebihan rezeki, kelapangan, keluasan rezeki. Donasi-donasi kan masih dibuka ya. Gitu. Masih kesusahan, bahkan ada di antaranya yang kita mah sekarang perlu makan, kita belum makan ya. Bagaimana kita mau makan ya? Kondisi seperti itu lihat ya. Diuji dengan rasa takut, kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta ya udah, materinya rumah yang asalnya gedung bertingkat kan gitu ya, ambles. Wa naqsim minal amwal, berkurang udah pasti. Wal anfus, berkurang juga dirinya, jiwanya, ya kesehatan, bahkan mohon maaf ada yang cacat juga sampai permanen, kakinya diamputasi kan, berkurang jiwanya juga. Kita alhamdulillah masih dijauhkan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarot, berkurangnya buah-buahan ya bisa diartikan stok pangan kan gitu ya. Kalau Imam Syafi'i diartikan wath thamarot di sana adalah buahnya, buah secara maknawi majazi, yaitu buah hati. Artinya tidak sedikit orang tua yang harus kehilangan salah satu anaknya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarot wa basyiris sabirin. Kalau sabar insyaallah bagi orang beriman bukan azab, tapi ujian yang harus dilalui dengan sikap mental, keyakinan hati, ucapan dan juga perbuatan. Jaga sholat, sabar dan juga ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Kena juga ya. 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 Ustadznya gimana? Kan kita yang kena musibah sekarang bukan mereka aja kan gitu istilahnya. Tapi kita pun kan kena. Allah nggak pernah salah hitung-hitungan. Musibah itu dari kata isobah. Isobah. Isobah itu apa? Isobatul al-isobah fil qaul, artinya ucapannya tepat sasaran. Apa? Tepat sasaran. Ada istilah al-isobatu fil qaul, artinya ucapannya tepat, benar dan tertuju pada orang yang, artinya musibah ini udah tepat sasaran. Allah ketika menentukan musibah ini bukan berarti tidak luput dari skenario-nya.
Kaidah untuk orang beriman meskipun dia harus mati, kan gitu ya. Berarti matinya insya Allah dalam keimanan. Berarti bukan berarti maknanya apa? Kalau dia berdosa, ya itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa untuk dosa-dosa tertentu. Apalagi kalau dia masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, maka itu dijadikan sebagai apa? Modal dia untuk terus mensyukuri nikmat Allah, sehingga dia bisa semakin dekat dengan Allah. Tapi terkadang kan manusia mah suka lupa ya. Suka lupa apa? Ya ketika ditimpa musibah. Tapi kalau udah senang-senang udah lupa. Nah ini manusia. Makanya kita perlu komunitas, kita perlu senantiasa mendekatkan diri pada majelis-majelis ilmu yang kita senantiasa saling mengingatkan. Kalau bahasanya, kalau HP itu kalau sudah lowbat ya dicas lah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya tetap seperti itu untuk orang beriman, dan nanti ketika dibangkitkan pun di yaumil akhir nanti ya, tetap orang beriman akan dibangkitkan dengan keimanannya, dan adapun orang yang dengan berbagai amalnya nanti tentunya. Adapun orang yang tidak beriman ya akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Hitungan Allah, bidikan Allah tidak akan pernah meleset sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, kelihatannya sudah semakin khidmat ya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semua, memberikan kesehatan, memudahkan semua urusan, wabil khusus dimudahkan dalam ketaatan dan dijauhkan dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kita bentar lagi mau pergantian tahun baru ya. Hati-hati, dijaga anak-anak. Terkadang orang tua mah bisa menahan diri, tapi anak-anak kadang-kadang mengekspresikan rasa senang ganti tahun barunya ini dilakukan dengan hal-hal yang justru melabrak norma-norma ajaran syariat agama. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari minum-minuman keras kan gitu ya, pergaulan bebas dan semuanya. Keluarga kita semua ala hadiniya wa likulli natin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Ilal liqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.